Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo sini. Ya, kita akan bahas lagi soal Kainama ya. Yang mana dia terlalu berani mengatakan bahwa katanya Yesus itu mati diracun, guys. Ada-ada aja emang Kainama ini ya, cari pembenaran ya. Bukan cari kebenaran lu ya, cari pembenaran. Ya mungkin karena dia tidak terima dikatakan bahwa ada yang mati diracun, makanya dia cari temen supaya Yesus itu ternyata juga matinya diracun katanya. Kita dengar videonya, guys. Silakan Ustazah. Sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya, aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Syukran Ustazah, syukran Ustazah. Ini pemirsa screenshot. Sekali lagi, pemirsa screenshot. Ada Nabi Yerusalem yang diracun sama Tuhan. Sekali lagi, Nabi Yerusalem, bukan Nabi Arab. Sekali lagi, perhatikan baik-baik. Nabi Yerusalem mati diracun sama Tuhan sendiri. Nabi Yerusalem matinya diracun sama Tuhan sendiri. Bukan Nabi dari Arab. Sekali lagi, saya ulang terus. Karena orang Kristen menfitnah Rasulullah matinya diracun. Memenuhi kitab ini. Oh sorry ya, baca. Nabi Yerusalem matinya diracun. Hei para YouTuber Kristen yang suka ngintip-ngintip Kainama di Ayasofya, malam ini saya mau bilang sama kamu ya, kamu itu mulutnya jahat, menghujat Rasulullah. Yang mati diracun itu oleh Tuhanmu itu Nabi Yerusalem, bukan Nabi Arab. Nabi Yerusalem. Ya kan nama, kayak nama. Apalagi kamu ini bilang YouTuber Kristen, stop dan lain-lain. Gak ada orang yang bilang seperti itu. Yang bilang itu teman-teman ustadzmu sendiri. Coba tanyain mereka. Videonya banyak kok. Kalau saya mau tunjukin bisa banyak banget. Tapi untuk apa? Saya nggak mau konsentrasi di situ. Tapi saya mau soroti soal statementmu yang mengatakan Tuhan meracun sendiri nabi-nabi Yerusalem, bukan nabi Arab katanya. Terus maksudnya apa kalau berbicara mengenai Nabi Yerusalem itu yang diracun? Kenapa emang? Ada apa? Saya tahu kamu pasti mau kaitkan bahwa Yesus juga mati diracunkan. Tapi ayat itu kamu harus pahami konteksnya. Kita akan cek dan kita akan pelajari bagian itu. Coba ayo kita cek ayatnya. Ya, kita cek ya. Di sini ayat yang diambil adalah Yeremia 23 ayat yang ke-15. Coba saya besarkan sedikit supaya nggak terlalu kecil. Ini udah besar ini. Oke. Ya, ini kan besar kan? Besar begini, ini saya kasih turun. Oke. Dalam Yeremia 23 ayat 15 nih katakan. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Sekarang di sini dikatakan nabi-nabi Yerusalem ini dikasih ipuh dan minum racun. Dikasih racun kenapa? Kenapa harus dia dikasih racun? Alasannya apa? Apakah ujuk-ujuk aja dikasih racun begitu aja? Tidak. Karena ini coba perhatikan di konteksnya ya. Yerusalem telah karena dari, ini kata dari itu berarti sumber, asal mula. Dari para nabi ini Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Ke seluruh penjuru negeri itu karena kefasikan mereka. Kalian akan nangkep ini, kenapa kok Tuhan sampai racun gitu. Ini kalian ngeri loh kalau kalian lihat ini ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya nih. Coba kita perhatikan di sini. Contohnya. Aduh. Ini kok suaranya cempreng-cempreng ini. Halo, tes. Cek. Oke. Coba lihat di sini ya. Dalam picking ini. Picking. Tes. Cek. Oke, bagus. Sorry nanti kalau ini masuk ya. Karena di headset saya feedback lagi. Picking sekali. Nah, di ayat 14 dikatakan seperti ini. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem, aku melihat ada yang mengerikan. Coba lihat. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku, dan penduduknya seperti Gomora. Wah, ngeri nggak nih?
menurut saya ngeri banget. Kenapa? Karena dikatakan di sini nabi yang harusnya menegur dosa, malah dikatakan di sini merekalah sebenarnya di sini pelaku dari dosa itu sendiri, ya nggak? Coba perhatikan, mereka berbuat zina dan berkelakuan tidak jujur, mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat. Inilah kenapa Tuhan menghukum mereka dengan cara diberikan makan racun, hukuman terhadap kejahatan mereka, sehingga mereka itu dikasih racun itu. Contohnya kayak bangsa Israel waktu menyembah berhala, waktu Musa ada di atas gunung ya, kemudian dia turun karena mereka menyembah berhala dan kemudian mereka dihukum Tuhan. Hukumannya apa? Hukumannya dengan cara dikasih makan leburan dari emas, dari bekas patung-patung yang mereka sembah. Itu hukuman. Sama ketika mereka rakus gitu kan, makan burung puyuh, akhirnya mereka sampai meninggal, banyak yang meninggal. Ini sebenarnya racun ini adalah bentuk hukumannya diberikan kepada nabi-nabi Yerusalem, bukan karena mereka eh, tidak bersalah, tapi karena mereka ini bersalah dan mereka itu berdosa, makanya dihukum seperti itu. Ya kan? Sudah lihat sendiri kan? Nah, kita lihat ya, katanya Yesus itu mati diracun. Wah, ini ngeri nih, statementnya sangar ini, statementnya dari Kainomos ini. Kita harus nonton. Tapi ini kan perjanjian baru, ini tentang siapa yang diberi racun. Baca, Matius 23. Matius 20, 27, 34. Matius 27, 34. Silakan saja. Jangan marah ya, Kristen. Kamu yang banting kain nama, kamu yang sering hina kain nama, bilang kain nama, tidak tahu apa-apa, penipu. Hari ini saya buka semuanya ya. Kamu yang bikin saya begini. Syukran. Silakan saja. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Syukran Ustaz Dani. Pemirsa yang mulia muslimin wal muslimah. Dia ini siapa sih Ustaz Dani? Boleh nggak semua? Siapa sih dia ini? Yang mereka beri minum anggur ini siapa? Tampilkan semua. Pengen tahu dia itu siapa? Oh, Yesusmu itu dikasih rosh, dikasih roten, dikasih racun dari tumbuhan, retama, tumbuhan beracun. Geser ke bawah cari angka 34. Screenshot pemirsa. Perjanjian lama bilang bahwa ada nabi yang matinya diracun, itu bukan Nabi Muhammad, bukan Nabi ya Rasulullah, bukan. Yesusmu. Nubuat itu untuk Yesusmu. Ya, jadi karena ada di perjanjian lama dibilang bahwa ada orang yang dimati diracunnya itu Nabi Yerusalem dan dikatakan itu bukan dari Arab tapi dari Yerusalem, yaitu Yesusmu katanya. Orang ini sebenarnya pernah Kristen apa enggak? Yesus itu emangnya nabi dari Yerusalem? Ya, yo bagaimana gitu. Yesus itu kan dikenal sebagai apa? Yesus dari Nazaret, ya kan? Dan dikatakan di situ katanya nabi dari Yerusalem. Yesus bukan dari Yerusalem. Yesus dari Nazaret, itu aja kamu nggak tahu. Yang kedua, Yesus perhatikan ya dalam ayat tadi dikatakan apa? Dalam ayat tadi ya, kita lihat di ayat tadi dikatakan di situ bahwa lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Loh, dia itu cuman mengecap aja dan dia tidak mau meminumnya. Ya emangnya dia mati karena diracun? Tolonglah, penggunaan bahasa kan udah jelas gitu kan. Mengecapnya, bukan dia meminumnya, karena dia tidak mau meminum itu. Ya emangnya dia bisa mati keracunan sedangkan dia nggak minum? Logikanya, tolong dong pakai nama. Yang selanjutnya, bercampur empedu ini bukan racun. Justru ini sebenarnya semacam obat di mana seseorang itu ketika meminum ini dia tidak merasakan sakit lagi. Kalau zaman sekarang itu jelas semacam narkotika gitu kan. Ketika kamu sakit sekali kemudian diberikan obat bius itu, diberikan obat itu, narkotik itu membuat kalian pada akhirnya nggak kesakitan. Inilah yang diberikan kepada Yesus supaya dia tidak merasakan kesakitan dikasih itu. Tapi Yesus menolaknya karena kan dia memang sudah tahu bahwa dia datang ke dunia untuk mengalami itu semuanya. Jadi kalau mau cocokmologi itu
Mbok yo cerdas dikit gitu loh kayak nama. Masa kamu kaitkan tentang nabi dari Yerusalem, kamu kaitkan Yesus yang kamu bilang Yesus dari Yerusalem. Apa-apaan gitu loh. Cari-cari alasan supaya kelihatan Yesus mati racun. Yesus tidak mati diracun, please deh. Dia mati disalibkan dan itu pun dia menyerahkan dirinya, iya kan? Oke deh, itu dulu dari saya. Terima kasih. Luis Prasio di sini. God be with you.